people think they always know it better, but they never play football in their life. They never played at this level or for national team. Bikin publik Malaysia geram. Preman lini belakang timnas Indonesia Justin Hubner skakmat media Malaysia terkait satu hal sensitif ini. Messilgers beri alasan kenapa lebih memilih Indonesia ketimbang timnas Belanda. Jawaban Messilgers ini membuat media Belanda terkejut. Messilgers beri tamparan keras ke SC Heerenveen usai gagalkan transfer Tom Haye ke klub Italia Como, serta beberapa berita timnas Indonesia sore hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Messilgers membandingkan skuad Garuda dengan timnas Belanda ketika mengambil keputusan membela Merah Putih atau timnas pusat. Dalam wawancara dengan media Belanda Football Premier belakangan ini, Messilgers ditanya mengapa ia tidak mau menunggu kemungkinan untuk kembali membela timnas Belanda. Sebelumnya Messilgers memang sempat memperkuat timnas Belanda U21 dengan catatan 1 kali penampilan. Bek berusia 23 tahun itu pun mengaku sempat memikirkan untuk membela timnas Belanda sebelum akhirnya mantap memilih timnas Indonesia. Messilgers lebih memilih timnas Indonesia ketimbang timnas pusat karena Indonesia merupakan negara besar seperti tempat kelahiran kakeknya bernama Hendrik Victor Tombeng yang lahir di Ambon. Saya tentu sudah memikirkan hal untuk kembali membela Belanda, tapi Indonesia adalah negara yang besar dan begitu banyak darah dan keluarga saya yang sangat hidup, kata Messilgers. Di lain sisi, bek FC20 itu tidak menampik bahwa membela timnas Belanda juga sangat menggoda karena merupakan salah satu tim kuat di dunia. Dia menyebut memperkuat timnas pusat dengan timnas Indonesia sama-sama istimewa, kendati harus memilih salah satu dari kedua negara tersebut. Tentu saja timnas Belanda sangat menarik, salah satu timnas terbaik di dunia. Tapi bermain untuk Indonesia sama istimewanya dengan bermain untuk tim nasional Belanda, jelas Messilgers. Pada akhirnya Messilgers memutuskan untuk membela timnas Indonesia dan sudah tidak sabar untuk mengenakan jersey merah putih. Messilgers yang tengah menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia tampak berpose dengan bendera merah putih usai laga Liga Belanda antara FC20 kontra SC Heerenveen. Dalam pertandingan tersebut Messilgers bermain sedari menit awal. Ia sukses membantu timnya FC20 meraih kemenangan dengan skor akhir 2-0. Usai pertandingan, Messilgers melakukan selebrasi yang cukup menarik. Dia menemukan bendera Indonesia yang dibawa oleh seorang supporter. Tanpa ragu, Messilgers berjalan menuju tribun dan mengambil bendera merah putih. Adapun Messilgers kini tinggal selangkah lagi untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Hilgers dan Eliano Renders tinggal menjalani sumpah untuk resmi menjadi warga negara Indonesia. Proses pengucapan sumpah kabarnya akan dilaksanakan di Belanda, kemudian disaksikan oleh perwakilan Kemenkumham. Setelah itu, langkah terakhir yang harus ditempuh Hilgers agar bisa membela timnas Indonesia adalah pemindahan federasi dari Belanda ke PSSI. Bek kanan keturunan Indonesia, Sandy Walsh, mengungkapkan soal ambisi untuk timnas Indonesia Ahsan Sintayong meraih poin penuh pada 2 laga selanjutnya di grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada sebuah wawancara terbaru, Sandy Walsh mengungkapkan ambisinya soal 2 laga yang akan dilakoni timnas Indonesia, yakni saat melawan Bahrain dan juga Cina, di mana sang bek keturunan Surabaya ini mengaku memiliki ambisi untuk meraih 6 poin dari 2 laga tersebut. Karena menurutnya Arab Saudi juga mengalami kesulitan saat menghadapi Cina, dan untuk Jepang berada di kelas yang berbeda akan kemampuannya. Jadi ini tidaklah mudah, dan kita harus tetap bugar, terus bekerja keras, dan hal baik akan terus datang untuk sepak bola Indonesia, kata Sandy Walsh. Lebih lanjut, Sandy Walsh menceritakan bagaimana kedekatan di antara para pemain di dalam skuad Sintayong. Meskipun berbeda usia, berbeda latar belakang budaya, tetapi bisa begitu menyatu dan memiliki tujuan yang sama untuk sepak bola Indonesia tampil di Piala Dunia. Ini seperti klub besar, jadi senang sekali bahwa dasar tim ini sama, dan setiap 1 atau 2 pemain baru datang, dan kemudian beberapa pemain lain juga kembali ke skuad, atau beberapa pemain setelah 2-3 kali kembali. Tapi hebatnya kekompakan tim ini masih utuh, dan kita memiliki tujuan yang sama. Kami memiliki ambisi yang sama, dan itu akan membawa kita ke perjalanan menuju Piala Dunia, dan kami ingin menjadi legenda. Kami ingin menjadi pembuat sejarah, kata Sandy Walsh.
Bek timnas Indonesia Justin Hubner menyindir balik netizen Malaysia yang mengungkit kemenangan timnas Malaysia atas timnas Indonesia pada 5 tahun silam. Netizen Malaysia dengan akun @OneFootballMy di sosial media X menyayangkan timnas Australia yang tidak belajar dari Malaysia bagaimana caranya mengalahkan timnas Indonesia. Akun tersebut mengunggah video kemenangan Malaysia 3-2 atas timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 5 September 2019 dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Australia tidak belajar dari Malaysia bagaimana mengalahkan skuad King Indonesia di SUGBK. Tutorial ada di YouTube Astro Arena. Boleh diriset dan buat kajian. Timnas Jepang juga boleh melihat tutorial ini untuk melawan di SUGBK nanti, tulis akun tersebut. Jepang memang akan menantang tuan rumah timnas Indonesia dalam matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 15 November mendatang. Tweetan akun tersebut kemudian diposting oleh akun Instagram @5balls dan dikomentari oleh Justin Hubner. Beberapa negara harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak lagi berada di level kita, tulis Justin Hubner. Sekarang timnas Indonesia mulai menunjukkan bahwa level tim berjulukan Garuda itu sudah mencapai Asia dan bukan lagi di level ASEAN. Timnas Indonesia sudah membuktikan menjadi negara ASEAN satu-satunya yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 2 partai awal grup C putaran ketiga, timnas Indonesia dapat mengimbangi langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi dan juga timnas Australia. Sepanjang bursa transfer musim panas ini, nasib Tom Haye memang sempat berada di ujung tanduk dan hampir berstatus pengangguran. Pasalnya dirinya belum juga mendapatkan klub baru setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di ST Heerenveen. Tom Haye cukup lama berstatus tanpa klub, meskipun kompetisi telah bergulir dan bursa transfer telah ditutup. Namun pada akhirnya Tom Haye resmi bermain untuk Almere City FC, tim yang berkompetisi di kasta teratas Liga Belanda. Sebelum bergabung dengan Almere City FC, Tom Haye sempat dikaitkan dengan sejumlah klub seperti Dinamo Zagreb, NEC Breda, hingga Como FC. Selesai laga debutnya bersama Almere City pada minggu lalu, Tom Haye sempat ditanya oleh reporter ESPN terkait rumor soal kepindahannya ke Como FC. Tom Haye membenarkan bahwa dirinya nyaris pindah ke Como pada bursa transfer Januari 2024. Sayang, transfer tersebut gagal terlaksana karena Tom Haye menyebut bahwa Heerenveen meminta uang transfer yang tidak mampu dipenuhi oleh Como. Kini setelah gagalkan transfer Tom Haye ke Como FC, sang mantan klub yakni ST Heerenveen justru mengalami nasib apes beruntun di Liga Belanda. Tercatat klub yang bermarkas di AB Lenstra Stadium tersebut baru sekali merasakan kemenangan pada musim ini. Bahkan dalam 2 pertandingan terakhirnya, ST Heerenveen kayak setengah lusin lebih, yakni 9-0 saat menghadapi AZ Alkmaar, serta ditekuk oleh FC Twente dengan skor akhir 2-0. Menariknya lagi, ST Heerenveen dikalahkan oleh FC Twente yang diperkuat calon bek timnas Indonesia, yakni Mesjelgers. Imbas dari kekalahan beruntun tersebut, ST Heerenveen kini melorot ke urutan ke-15 klasemen Liga Belanda dengan koleksi 4 angka. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia sore hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.